Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Kabar baik di sini. Semoga kalian dimanapun berada juga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini mungkin kita sempat berpikir ya teman-teman kayak gitu. Kok bisa sih bank baik itu di konvensional ataupun di syariah kayak gitu? Kok bisa sih memberikan bunga kayak gitu ya kalau misalkan di konvensional. Nah, kalau misalkan di syariah itu bisa dibilang bagi hasil. Kok bisa sih bank memberikan bagi hasil kayak gitu? Apakah menguntungkan atau tidak sih? Dan bagaimana sih cara perhitungannya? Nah, itu semua nanti kita akan bahas pada video pembelajaran kali ini. Oke, check this out. Narito na! Eyo! Wimpo! Oke, pivotara! Pomelo? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai akad dari penghimpunan dana yang ada di Bank Syariah. Nah, untuk kali ini nanti kita akan sedikit mengenai belajar nih, bagaimana cara untuk menghitung margin atau biasanya di dalam konvensional itu bunga bank kayak gitu. Nah, di sini kita akan menghitung margin atau bagi hasil yang akan kita terima kalau kita misalkan nabung di Bank Syariah. Oke. Nah, untuk akadnya di sini, untuk akad dari bank syariah, untuk apabila kalian nabung di bank syariah itu ada dua akad ya. Yang pertama ada akad mudharabah dan yang kedua di sini ada akad wadiah. Nah, apa sih bedanya di sini? Baik, untuk akad wadiah di sini merupakan akad titipan barang ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian nabung di bank syariah, di sini itu bank itu tidak boleh menggunakan uang yang dititipkan kalian kepada bank syariah di sini untuk dimanfaatkan, baik itu digunakan untuk kredit ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, untuk rukunnya atau syaratnya di sini itu harus adanya pelaku, baik itu antara nasabah ataupun pihak bank. Barang titipannya di sini berupa uang, kayak gitu, dan adanya siga. Fikoh atau ijab kabulnya. Nah, di sini sesuai dengan surat dari Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 283. Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat atau hutangnya. Hendaklah yang bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian diamanatkan oleh teman kalian, jangan sampai kalian mengecewakan amanat yang telah diamanatkan ke teman kalian tersebut ya, teman-teman, seperti itu. Baik, untuk akad selanjutnya di sini ada akad mudharabah ya, teman-teman, merupakan perjanjian atau akad dari investasi yang ditentukan di awal antara pemilik modal dengan pihak pengelola. Nah, jadi nanti di sini itu misalkan kalian investasi atau misalkan kalian di sini menabung dalam bentuk akad mudharabah, ya sudah, berarti nanti di sini uang yang kalian titipkan ke bank, nah nanti bank akan mengelola uang tersebut itu digunakan untuk bisa jadi untuk pembiayaan kredit atau digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional bank. Nah, pada saat akhir periode nanti di sini kalian akan menerima keuntungan kembali lagi dibagikan dalam bentuk bagi hasil. Nah, bedanya kalau untuk akad wadiah di sini itu pada saat akhir periode atau pada saat akhir bulan kayak gitu, untuk akad wadiah di sini itu bank tidak wajib untuk memberikan bagi hasil kepada kalian. Namun di sini apabila bank mendapatkan keuntungan yang berlebih, bank bisa memberikan bonus kepada kalian, namun tidak wajib ya, itu sifatnya. Nah, sedangkan kalau yang untuk akad mudharabah di sini, bank itu setiap bulan itu wajib untuk melakukan pemberian bagi hasil kepada nasabah dari akad mudharabah seperti itu, atau biasanya ibaratnya kalau di konvensional itu sebutnya sebagai bunga ya, teman-teman, seperti itu. Oke, untuk jenisnya terbagi menjadi 3 jenis ya, teman-teman. Ada mudharabah mutlaqah. Apa sih yang dimaksud dengan akad mudharabah mutlaqah di sini? Nah, jadi maksudnya di sini itu sebagai pemilik modal atau nasabah atau kalian yang sebagai pemilik modal di sini memberikan kebebasan kepada pihak pengelola modal atau pihak bank di sini untuk melakukan bebas untuk melakukan investasi apa saja sepanjang itu sesuai dengan syariah.
Nah, sedangkan kalau selanjutnya ada lagi untuk jenis yang kedua itu mudharabah muqayyadah. Apa sih yang dimaksud dengan akad mudharabah muqayyadah di sini? Nah, maksudnya di sini kalian sebagai pihak pemilik modal atau sebagai pihak nasabah memberikan bebas namun sedikit ada batasan ya kayak gitu terhadap usaha yang boleh disalurkan modal yang sudah kalian miliki kepada bank dan bank bisa menyalurkan ke yang lain lagi namun di sini diberikan batasannya itu sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi juga mudharabah mustarokah. Apa sih dimaksudnya di sini itu? Akad mudharabah mustarokah merupakan bentuk kerjasama investasi di mana untuk pembayaran bagi hasilnya di sini itu dibayarkan sekaligus sama pengembalian pokoknya di sini itu nanti akan berangsur kayak gitu. Maksudnya di sini sebagai contoh seperti ini. Misalkan ada suatu bentuk kerjasama antara Mas Rehan sama Mas Iqbal. Misalkan di sini Mas Rehan menyetor modal sebanyak 80% untuk usahanya tersebut, sedangkan Mas Iqbal di sini menyetor modal sebanyak 20%. Nah, pada tahun pertama di sini usaha tersebut itu mengalami keuntungan untuk Mas Rehan menyetor modal 80%, sedangkan Mas Iqbal 20%. Nah, di tahun pertama mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya di sini misalkan tadi sebanyak 100 juta rupiah misalkan kayak gitu. Nah, dari 100 juta rupiah di sini, nah dari modal sebanyak 100 juta tadi di sini mendapatkan keuntungan sebanyak 100 juta. Nah, dari keuntungan 100 juta di sini awalnya dibuat kesepakatan ya teman-teman kayak gitu antara Mas Iqbal sama Mas Rehan kayak gitu. Nah, nanti di sini itu kepemilikannya nanti akan disepakati bahwa nanti Mas Rehan akan memiliki usaha tersebut pada saat akhir akad itu menjadi 100%. Nah, jadi nanti di sini setiap bulan, setiap tahun di sini nanti Mas Rehan harus membayarkan pokok angsurannya tersebut kepada Mas Iqbal sebanyak 5 juta sampai di tahun keempat nanti pokok modalnya Mas Rehan tadi, pokok modalnya Mas Iqbal tadi sebanyak 20 juta di sini itu akan tertutupi atau dibayarkan dari bagian laba yang dihasilkan usaha yang dijalani berdua tadi. Misalkan sebagai contoh di tahun pertama di sini itu dapatkan untung sebanyak 100 juta rupiah. Nah, dari 100 juta rupiah nanti di sini dibayarkan pokoknya itu tadi kepada Mas Rehan, kepada Mas Iqbal di sini sebanyak 5 juta kan berarti kan nanti di sini nanti ibaratnya kan kepemilikannya Mas Rehan di sini menjadi 85 juta, sedangkan Mas Iqbal di sini menjadi 15 juta rupiah. Jadi kan ibaratnya di tahun kedua kepemilikan Mas Iqbal itu mengalami penurunan persentase karena tadi di sini laba yang dihasilkan itu diserahkan kepada Mas Iqbal ditambah ibaratnya sebagai pengganti pokok yang sudah dibayarkan Mas Iqbal sekaligus ditambah sama marginnya kayak gitu. Tambahin marginnya sedikit, misalkan ditambahin marginnya 3 juta rupiah misalkan gitu. Nah, di tahun kedua dibayarkan lagi di tahun ketiga dibayarkan lagi 5 juta rupiah ditambahin marginnya. Kan berarti kan nanti kepemilikannya bakalan berkurang lagi kan, Mas Iqbal menjadi 10%, sedangkan Mas Rehan jadi 90%. Dan begitu seterusnya sampai di tahun keempat. Otomatis nanti jadi porsi kepemilikan Mas Iqbal menjadi 0%, sedangkan porsi kepemilikannya Mas Rehan di sini menjadi 100%. Dan ya asumsinya nanti di sini ya sudah berarti nanti kegiatan usahanya yang investasi modalnya Mas Iqbal di sini ya sudah di usahanya Mas Rehan di sini selesai dan ibaratnya ya uang 20 juta yang diinvestasikan Mas Iqbal itu sudah kembali lagi juga ke Mas Iqbal seperti itu. Itu tadi mengenai akad dari mudharabah mustarokah. Nah, teman-teman, untuk skema perhitungannya untuk dari akad penghimpunan dana di sini itu ada dua ya teman-teman. Di syariah itu terbagi menjadi dua akad perhitungannya. Itu yang pertama ada profit loss sharing atau didasarkan dari keuntungan atau kerugian dari usaha atau bagi hasil dari keuntungan ataupun kerugian, ataupun yang kedua di sini tuh bagi hasil berdasarkan revenue atau pendapatan. Nah, umumnya sih kebanyakan untuk bank-bank syariah itu lebih banyak menggunakan dari revenue sharing di sini. Kenapa? Karena dari profit sharing di sini itu bisa dimanipulasi, bisa dinaikkan dari segi
biaya atau dari segi beban-beban yang harus ditanggung perusahaan. Jadi bisa jadi aja profit itu mengalami sedikit penurunan atau mengalami penurunan yang tidak sesuai dengan aktualnya. Nah, sedangkan di sini kalau revenue sharing itu ya agak sedikit susah ya untuk dimanipulasi. Nah, makanya di sini lebih banyak menggunakan yang disebut sebagai revenue sharing. Nah, nanti mungkin kita akan pelajari dua-duanya ya teman-teman, bagaimana cara perhitungan mengenai revenue sharing dan profit sharing, profit and loss sharing. Oke, teman-teman, di sini ada salah satu tabel ya. Tabel biasanya kan kalau di konvensional kan kalian pahamnya pasti kalau misalkan kalian nabung kayak gitu. Misalkan nabung tabungan kalian antara misalkan 100.000 gitu. Nah, berarti kan tabungan 100.000 itu kan antara Rp1 sampai Rp1 juta. Nah, biasanya kan langsung nanti di sini muncul kan persentase bunganya berapa persen, misalkan 5% kan kayak gitu. Atau misalkan 0,5% gitu, jarang sih ya 5% gitu, deposito aja nggak nyampe 5%, paling 4%. Nah, bedanya kalau di syariah nggak seperti itu ya teman-teman, namun di sini biasanya disebut sebagai nisbah atau bagi hasil. Nah, nanti ada bagian nisbah bank, ada nisbah nasabah. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan di sini antara nisbah bank dan nisbah nasabah? Sabar, nanti akan kita hitung secara bersama-sama. Oke, di sini ada untuk tabungan mudharabah, nisbah dari nasabah itu 0%, 100% dimiliki oleh bank. Nah, sedangkan kalau untuk tabungan mudharabah di sini ada untuk nominal Rp1 sampai Rp1 juta, nasabah akan mendapatkan nisbah atau bagi hasil sebesar 0%, sedangkan bank 100%. Kalau misalkan lebih dari Rp1 juta, di sini nasabah akan mendapatkan bagi hasil misalkan di sini sebesar 2%, sedangkan bank mendapatkan bagi hasil sebesar 98%. Oke, mungkin kita ambil contoh aja ya. Ini saya ngambil contoh dari salah satu bank yang ada di bank syariah ya. Mungkin kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan saya punya tabungan sebanyak 100.000, berapa sih ibaratnya bunga atau bagi hasil yang akan saya terima pada bulan itu? Oke, harusnya kan di sini kan kalau 100.000 kan antara 1 sampai Rp1 juta kan untuk bagi hasil kepada nasabahnya itu sebesar 0%. Nah, berarti kan kalau 0% itu tidak ada bagi hasil ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini saya ngambil contoh. Bentar. Oke, jadi di sini mungkin biar saya gampangnya, saya ngambil contoh di sini untuk yang Rp1 sampai Rp1 juta, di sini saya ambil contohnya. Bagi hasilnya untuk nasabah sebesar 2% ya, teman-teman. Nah, terus habis itu di sini Nah, bagaimana sih cara perhitungannya? Baik, simpel aja sih teman-teman, tapi sedikit agak rumit ya. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan, mungkin kalian harus memahami terlebih dahulu. Jadi nanti di sini di dalam untuk menghitung tingkat bagi hasil atau biasa di dalam konvensional itu tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah, kayak gitu. Di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara untuk menghitung saldo nasabah. Jadi nanti di sini terbagi menjadi 3 ya, tinggal kalian googling aja apa sih maksudnya ini. Atau mungkin pada saat SMA kalian juga sudah belajar ya, apalagi kalau misalkan kalian dari IPS, bagaimana cara menghitung saldo terendah, saldo rata-rata bulanan, ataupun saldo rata-rata harian, serta saldo rata-rata harian. Nah, pada video ini mungkin tidak saya bahas ya, mungkin kalau misalkan kalian penasaran cara mencarinya, coba kalian cari kembali lagi aja di media internet, cukup banyak kok penjelasan mengenai saldo terendah itu apa, saldo rata-rata bulanan, atau saldo rata-rata harian itu apa, serta saldo harian itu apa. Oke teman-teman, saya ngambil contoh ya, salah satu di sini misalkan saya ambil contoh, saya memiliki tabungan tabungan sebesar rata-rata harian saya, di sini saldo rata-rata harian tabungan saya itu sebanyak Rp100.000. Nah, sedangkan saldo seluruh tabungan mudharabah dari bank tersebut itu sebanyak Rp60 triliun. Pendapatan yang bagi hasilkan sebanyak Rp1,4 triliun dan pajaknya sebesar 20%. Nah, mungkin biar lebih enaknya langsung kita hitung aja ya teman-teman dari salah satu real dari bank. Di sini saya ngambil salah satu data keuangan dari bank. Di sini simpel aja ya. Mungkin kalian tinggal googling aja. Misalkan di sini kita ngambil langsung laporan keuangan bank. Tulis aja di Google laporan keuangan bulanan bank apa yang kalian cari. Misalkan di sini laporan keuangan bulanan bank BSI ya. Misalkan saya cari seperti itu.
Nah, nanti tinggal kalian klik di bagian laporan keuangan. Nah, nanti setelah kalian klik di bagian laporan keuangan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti apabila sudah dapat muncul tampilan seperti ini, nah terus habis itu kalian klik di bagian laporan keuangan bulanan. Nah, jadi di sini untuk bank itu beda, sedikit pembeda ya dengan teman-teman dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau misalkan perusahaan lain di sini mungkin akan mempublikasikan laporan keuangan itu per 3 bulan sekali, ada yang per 3 bulan sekali ya kan gitu. Nah, sedangkan kalau bank di sini itu diwajibkan untuk melakukan publikasi laporan keuangan itu setiap sebulan sekali juga, harus diwajibkan untuk membuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan triwulan, dan ada laporan keuangan tahunan juga seperti itu. Oke, di sini saya ngambil contoh, saya ngambil laporan keuangan bulanan untuk bulan Agustus tahun 2021. Oke, saya download. Oke, di sini saya sudah dapat ya teman-teman. Nah, asumsinya kan di sini kalau misalkan saya tadi memiliki model memiliki tabungan sebanyak Rp100.000 dengan menggunakan akad mudharabah. Nah, di sini kan tadi kan sempat dijelasin ya teman-teman. Oke, bentar. Nah, untuk akad mudharabah untuk tabungan sebanyak 1 sampai 1 juta rupiah, di sini nisbah untuk nasabah itu sebanyak 2% ya, kan kayak gitu. Sebenarnya faktanya sih nggak 2% sih sebenarnya ya, sekitaran 0% sih kayak gitu, tapi tergantung dari masing-masing bank. Untuk 100.000 di sini nisbah untuk nasabahnya 2%, sedangkan untuk bank 98%. Nah, berarti nanti berapa sih bunga yang akan saya dapatkan atau bagi hasil yang akan saya dapatkan kalau misalkan saya nabung di Bank Syariah Indonesia sebanyak Rp100.000. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Rumusnya, saldo dari nasabah dibagi sama saldo mudharabah keseluruhan. Oke, saldo nasabah tadi kan saya sudah dapatkan sebanyak Rp100.000. Simpel, kita masukkan di sini berarti 100.000 uang saya. Nah, terus habis itu dibagi dengan saldo nasabah, saldo mudharabah keseluruhan. Nah, perhatikan kembali lagi ya, di sini ada mudharabah, ada wadiah. Jadi nanti di sini cek kembali lagi. Nah, kan kebetulan untuk produk tabungan saya ini produk tabungan mudharabah. Nah, berarti nanti di sini kita harus cari untuk produk tabungan mudharabah. Tinggal cari di laporan keuangan bank di sini, terus habis itu nanti kalian cari di bagian liabilitas atau di bagian akun liabilitas. Nah, nanti di sini ada di bagian dana investasi non profit sharing. Nah, di sini nanti ada Nah, jadi begini, kan kalau misalkan kayak contohnya tadi, kalau misalkan untuk yang akadnya di Bank Syariah itu kan ada dua, ada akad wadiah sama akad mudharabah. Nah, berarti kan kalau akad wadiah berarti nanti bisa menggunakan akad dana simpanan wadiah ini. Nah, kalau untuk akad mudharabah, nanti tinggal cari aja ya di laporan keuangan, mungkin ada yang tulisan dana investasi mudharabah, ada yang juga disebut di tulisannya itu dana investasi non profit sharing. Nah, yaudah nanti tinggal dicari di bagian tabungan ya. Di sini nanti ada, soalnya ada banyak banget produknya, ada produk tabungan, giro, dan deposito. Nah, namun di sini kan karena produk saya ini produk tabungan, ya udah berarti total seluruh tabungan yang terkumpul di Bank Syariah Indonesia hingga per 31 Agustus tahun 2021 di sini itu sebanyak 60.786.088. Berarti total tabungan yang terkumpul itu sebanyak 60. Saya masukkan di sini 60.786.088. Nah, cek kembali lagi satuannya. Perhatikan lagi, jangan sampai kalian salah. Satuannya ini, jangan sampai kalian juga lupa memasukkannya. Kalau misalkan kalian lupa memasukkannya, pasti bakalan acak-acakan juga hasilnya. Nah, di sini dalam jutaan rupiah. Nah, berarti saya tinggal tambahkan angka nolnya 6. 123, 123. Oke, mungkin saya biar gampang, saya kasih koma-koma ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari tahap selanjutnya, berarti di sini itu total dana yang terkumpul itu sebanyak 60.786.088.000.000 rupiah. Wow, lumayan banyak banget juga ya teman-teman, sampai dengan 31 Agustus tahun 2021 total tabungan yang untuk produk tabungan mudharabah aja itu sebanyak 60 triliun loh. Bank Syariah Indonesia terkumpulnya. Kalau dikumpulkan semuanya, giro, tabungan dan deposito untuk mudharabah aja baru 167 triliun. Belum ditambahin sama wadiah.
Terus habis itu di sini ditambahin lagi sama porsi tabungan dari mudorobah. Nah, untuk porsi tabungan mudorobah di sini simpel aja sih ya teman-teman. Berarti nanti di sini untuk porsi tabungan mudorobah caranya tinggal kalian dikali, terus habis itu tabungan mudorobahnya di sini kan tadi kan kita sudah cari ya di bagian dana investasi non profit sharing sebesar 6786 sekian ini. Nah, porsi tabungannya sih sebenarnya ya kita harus mengetahui kira-kira itu berapa sih porsi dari tabungan mudorobah di sini jika dikumpulkan dengan total tabungan keseluruhan kayak gitu istilahnya. Dari tabungan mudorobah di sini digabungkan total keseluruhannya, baik itu dari tabungan mudorobah sama produk tabungan wadiah. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan 6786 6088 ini, terus habis itu dibagi sama total keseluruhan produk tabungan. Nah, dibagi sama total keseluruhan produk tabungannya kan di sini kan kita bisa lihat untuk yang produk mudorobah atau produk dana investasi non profit sharing itu sebesar 167 sekian ini kan. Nah, berarti nanti kalian masukkan 167534 428 223 terus ini kan baru yang akad mudorobah. Nah, baru nanti tambahkan sama akad wadiah. Nah, ditambahkan dengan akad wadiah, tambahkan akad wadiahnya di sini tuh total keseluruhan baik itu produk tabungan dan produk giro di sini terkumpul sebanyak 51.293.192 juta. Nah, berarti tinggal dimasukkan di sini 51.293.192.123. Nah, terus habis itu jangan lupa ditutup kurung terlebih dahulu. Nah, terus habis sudah didapatkan hasilnya ini, terus habis itu dikali dengan pendapatan yang akan dibagi hasilkan oleh bank syariah di sini. Nah, untuk pendapatan yang dibagi hasilkan di sini nanti tolong diteliti kembali lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian dapatnya di bulan Januari, kayak gitu istilahnya, atau kalian ingin mencari pendapatan yang dibagi hasilkan di bulan Januari, ya sudah pakai bulan itu aja. Nah, namun kalau misalkan di sini kalian ingin mengetahui nisbah atau ingin mengetahui bagi hasil yang akan kalian dapatkan di bulan Februari atau di bulan, ya pokoknya selain dari bulan ke-1 kayak gitu, kalian harus kurangi terlebih dahulu pendapatan di bulan Agustus dikurangi sama pendapatan di bulan Juli, seperti itu. Kalau misalkan contohnya sini saya bulan Agustus ya kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian di bulan April, udah berarti nanti April dikurangin sama bulan Maret, seperti itu. Nah, sekarang kita cari pendapatan dibagi hasilkan di bulan Agustus. Oke, di sini saya cari untuk pendapatan yang dibagi hasilkan itu di bagian laporan laba rugi komprehensif. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk pendapatan yang dibagi hasilkan di sini itu pendapatan dari bagi hasil. Pendapatan dibagi hasilkan, maaf ralat ini yang total keseluruhan pendapatan sebanyak 12 sekian ini. Kenapa pakainya ini? Kenapa tidak yang pendapatan dari bagi hasil ini? Nah, baik, jadi begini teman-teman, kan asumsinya kan contohnya kayak tadi kan kalau misalkan kita memiliki uang, nah uangnya tersebut dikumpulkan pada bank. Nah, nanti setelah dikumpulkan oleh bank kan seluruh uang tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kan. Nah, pembiayaan bank syariah itu kan nggak cuma satu pembiayaan kan, kayak gitu ada banyak banget, ada kayak murobaha, istisna, ada salam, ada musyarakah dan lain-lainnya, ada ijaroh dan lain-lainnya. Nah, ya udah berarti nanti kita masukkan yang di sini aja nih dari nilai total keseluruhan dari pendapatan dari penyaluran dana. Di sini itu sebanyak, ini bentar, tadi rumusnya dikali dengan dalam kurung 12 449 884 23. Nah, ini untuk pendapatan di bulan Agustus. Nah, sekarang kita harus mencari terlebih dahulu pendapatan untuk di bulan Juli. Nah, berarti nanti kalian download lagi laporan keuangan perusahaan tersebut untuk yang di bulan sebelumnya.
Nah, teman-teman, di sini saya sudah dapatkan ya untuk pendapatan di bulan sebelumnya di sini itu sebesar 10.955.766. Pendapatan dari penyaluran dana. Baik itu dari murabahah, istisna, multijasa, ujroh, musyarakah, dan lain-lain. Nah, di sini itu total yang didapatkan bank itu sebanyak 10.955.766. Oke, saya masukkan 10.955.766. Oke, di sini dilihat kembali lagi satuannya, jangan sampai kalian lupa ya. Nilai satuannya apa di sini? Oh, dalam jutaan rupiah. Nah, berarti ditambahin angka nolnya 6. Kalau misalkan ribuan ya berarti tambahin angka nolnya 3. Kalau dalam miliar ya berarti tambahin angka nolnya 9. Oke, kita masukkan nanti 10.955.766 ini di sini. Jadi nanti untuk yang pendapatan yang dibagi hasilkan, pendapatan di bulan yang akan kalian cari dikurangin sama pendapatan yang dihasilkan di bulan lalu. Nah, nanti sudah didapatkan hasilnya berapa, terus habis itu dikali dengan nisbahnya atau bagi hasilnya. Kan nanti, kan tadi kan di sini untuk nisbahnya itu saya sudah buat, misalkan sebagai contoh, untuk nisbahnya itu untuk tabungan saya itu 100.000 kan antara range Rp1 sampai dengan Rp1.000.000. Untuk nisbahnya untuk nasabah di sini besar 2% ya teman-teman. Jangan sampai salah ya, cek kembali lagi di tabelnya. Ini tabel untuk nasabah atau tabel untuk bank. Nah, untuk nasabah berarti di sini ya yang 2% ini. Nah, mungkin biar gampang untuk persentasenya itu 2% saya jadikan dalam bentuk desimal ya, 0,02. Nah, dapatkan hasilnya sebesar, oke, sepertinya tidak dapat menghitung, mungkin angka komanya saya buang aja ya teman-teman ya, yang ini, biar bisa didapatkan hasilnya ke tahun berapa. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi nilai tadi 100.000 itu nilai tabungan saya dibagi dengan total dari tabungan mudharabah keseluruhan yang dikumpulkan oleh bank, salah satu bank. Misalkan saya ambil contoh salah satu bank ini, terus habis itu terkumpul sebanyak 60.786 miliar sekian. Nah, terus habis itu dikali sama total keseluruhan tabungan mudharabah dibagi dengan total keseluruhan tabungan mudharabah ditambahin dengan total keseluruhan mudharabah, akad mudharabah ditambahin dengan total keseluruhan dari akad wadiah. Nah, terus habis itu dikali dengan total dari pendapatan di bulan yang dicari, atau di sini saya bulannya bulan Agustus, dikurangin dengan pendapatan di bulan sebelumnya atau di bulan Juli. Terus habis itu dikali dengan nisbahnya atau persentase bagi hasilnya itu sebesar 2%. Nah, maka akan didapatkan hasilnya sebesar sekian. Nah, didapat hasilnya itu, kalau saya hitung dengan kalkulator itu sebesar 13,658 sekian. Nah, ambil aja dua angka di belakang koma ya, berarti ini 13,65. Nah, berarti bunga yang saya dapatkan, ini dihapus aja nih ya, yang saya blok biru ini kalian hapus, berarti yang nilai yang saya dapatkan di sini, berarti bunga yang akan saya dapatkan itu untuk di bulan Agustus, apabila saya menabung sebanyak Rp100.000, maka bunga yang akan saya dapatkan itu sebesar 13,65. Untuk nilai ini itu belum dipotong sama pajak ya, sebesar 20%, teman-teman. Nah, bagi yang hasil yang saya dapatkan tadi setelah saya hitung sebesar 13,65 ya, apabila saya nabung sebesar rata-rata sebanyak Rp100.000 selama 1 bulan ini dengan menggunakan produk tabungan mudharabah, jika diasumsikan nisbahnya itu untuk nasabah itu sebesar 2% ya. Ini misalkan asumsi kan kayak gitu. Nah, biasanya kan tergantung ya, untuk yang nominal 1 sampai 1 juta rupiah itu ada yang mungkin 0%. Nah, ini kebetulan saya asumsikan misalkan 2%. Mungkin ada juga yang 2% ya, kayak gitu. Namun biasanya ya cukup jarang sih yang biasanya di atas dari 2%. Biasanya ini nisbah nasabahnya itu cuma 2%. Nah, dapat hasilnya itu sebesar 13,65. Dikurangin sama pajak karena ini wajib ya, seluruh nasabah itu baik itu yang produk tabungan ataupun investasi-investasi lain itu dipotong pajak, namun persentase pajaknya itu berbeda-beda. Nah, untuk tabungan di sini itu apabila nasabah itu mendapatkan bentuk bunga, baik itu bunga ataupun nama lain dari bentuk bunga ataupun bagi hasil, biasanya kalau di syariah ini tetap dipotong pajak sebesar 20%. Saya jadikan desimal sebesar 0,2, maka
bunga bersih atau imbal hasil bersih yang akan saya dapatkan itu sebesar Rp10,92 atau bisa dibilang Rp11 doang ya. Kayaknya angka yang nggak ada harganya banget kayak gitu, sebesar Rp11. Ini belum dipotong ya sama biaya administrasi bulanan loh ya teman-teman. Biasanya kan dari masing-masing bank itu berbeda-beda kan biaya administrasi bulanannya, tergantung dari produk yang digunakan nasabah tersebut kayak gitu. Tahu saya sih kalau nggak salah untuk tabungan mudharabah di sini untuk di bank, salah satu bank yang saya sebut itu tadi itu kisaran Rp5.000. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang untung, nggak nguntungin juga ya, malah yang ada merugikan untuk kalian. Dapatkan bunganya atau bagi hasilnya sebesar Rp10,92 atau bisa dibilang Rp11 lah ya, biar gampang kayak gitu, daripada ribet Rp10,92 menyebutnya Rp11 kayak gitulah ya kan kayak gitu istilahnya. Rp11. Sedangkan tadi tiap bulan kalian dipotong biaya administrasi itu sebesar Rp5.000. Itu tergantung ya, untuk biaya administrasi itu dari masing-masing bank itu berbeda-beda. Oke, ini tadi untuk yang produk tabungan mudharabah. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini saya mengambil contoh untuk yang produk dari deposito mudharabah? Sama juga ya teman-teman, cara mencarinya kayak tadi. Dari saldo nasabahnya tadi itu berapa, terus habis itu dibagi sama total saldo mudharabah keseluruhan. Kalau misalkan di sininya ada tulisannya deposito wadiah atau tabungan wadiah ya, tapi jarang ya di sini, biasanya wadiah itu yang nggak dikasih nisbah, yang biasa dikasih nisbah itu yang mudharabah kayak gitu. Ya udah, berarti di sini nanti tinggal dikali aja untuk yang saldo mudharabah keseluruhannya tadi berapa dikali sama porsi deposito mudharabahnya tadi berapa, dikali sama pendapatan yang dibagi hasilkan atau pendapatan di bulan yang dicari dikurangi sama pendapatan di bulan sebelumnya dikali sama nisbahnya atau bagi hasilnya yang ditetapkan itu berapa. Misalkan di sini saya ambil contoh untuk deposito antara 1 juta sampai 10 juta, di sini itu bagi hasilnya untuk nasabah sebesar 10%, sedangkan untuk bank sebesar 90%. 10 juta ke atas sampai 100 juta, di sini 15%, dan untuk bank 85%, dan begitu seterusnya semakin tinggi, maka nisbah nasabah itu semakin tinggi. Namun, di sini masih jauh lebih rendah daripada nisbah untuk bank. Oke, caranya sama ya seperti tadi teman-teman. Langsung aja kita hitung ya, secara langsung untuk angka yang tadi. Simpel aja sih ya. Sebelumnya saya lupa, sebelum kita masuk ke perhitungan, di sini saya sudah menghitungnya, misalkan asumsikan saya memiliki rata-rata deposito dalam 1 bulan itu sebesar Rp8 juta, saldo rata-ratanya kan gitu. Nah, jadi di sini itu belum tentu ya saldo kalian 8 juta, terus habis itu nanti di sini di hari keberapa belum tentu masih 8 juta lagi kan. Jadi nanti di sini dihitung saldo rata-ratanya itu sebesar 8 juta. Saldo keseluruhan deposito mudharabah di sini setelah dilihat itu totalnya itu sebesar 400 miliar, pendapatan bagi hasilkan 20 miliar, dan masih tetap dikenakan pajak sebesar 20%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama ya teman-teman seperti tadi, yang pertama dimasukkan terlebih dahulu di sini. Nilai dari deposito kalian itu berapa? Sebagai contoh tadi di sini saya nilai depositonya sebanyak Rp8 juta. Dibagi dengan total keseluruhan deposito mudharabah. Total deposito mudharabahnya di sini sebesar ini 98,282,747. 98,282,747. Nah, terus habis itu dikali dengan total deposito keseluruhannya ini tadi berapa? 98 ini. Total deposito keseluruhan. Terus habis itu dibagi dengan total dari produk mudharabah dan produk dari wadiah. Ini produk mudharabah dan ini produk dari wadiah. Oke, sekarang kita masukkan terlebih dahulu untuk produk mudharabah kan tadi masih sama ya ini ya 167,534 ini dimasukkan ke sini nanti produk mudharabah dan produk wadiahnya 51,253,192 ini. Oke, ini untuk produk wadiah. Nah, habis itu kalian kali dengan nilai dari pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Nah, kebetulan di sini saya masih sama ya di bulan Agustus. Di sini pendapatan yang dibagi hasilkan saya cari di bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Di sini pendapatan dari penyaluran dana itu sebesar 12.449 sekian. Ini saya masukkan di sini 12.449 sekian ini dikurangi sama pendapatan saya di bulan Juli. Pendapatan untuk data keuangan saya ini di bulan Juli sebesar 10.955.766 sekian ini.
Nah, ini saya masukkan di sini. Terus habis itu untuk porsi bagi hasilnya kan tadi di sini untuk yang wadiah itu sebesar 10% ya teman-teman di sini nih tadi. Porsi wadiahnya sebesar 10%. Nah, berarti nanti di sini untuk persentase nisbahnya jika 10% dijadikan bentuk desimal itu sebesar 0,110. Nah, ya sudah, berarti nanti tinggal kalian hitung dapat hasilnya berapa. Oke, setelah saya hitung, saya dapatkan sebesar Rp5.463,26. Ambil aja dua angka di belakang koma ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini masuknya 3, berarti kan di bawah dari 5 poin. Nah, kalau misalkan di sini 74 sekian, berarti kan nanti bulatin aja ke atas. Berarti 2463,27. Kalau misalkan di sininya 7 ya, kan kayak gitu. Karena di sini lebih dari 5 poin. Nah, karena di sini masih kurang dari 5 poin, ya bulatin aja ke bawah. Nah, berarti ambil dua angka di belakang koma sebesar 5463,26. Nah, berarti kalau misalkan saya nempatin deposito sebanyak 8 juta rupiah, kan kayak gitu, maka saya akan dapatkan bagi hasil itu sebesar 5463,26 rupiah. Nah, namun untuk nilai dari 5463 sekian ini 5.400 belum dipotong sama pajak ya teman-teman. Maka kalau misalkan dipotong sama pajak, dikurangin sebesar 20%, nilai dari deposito yang akan saya dapatkan apabila saya nabung sebanyak 8 juta, nilainya sebesar tadi bunga yang didapatkan sebelum dipotong sama pajak sebesar 5463,26, dikurangin pajaknya 20% atau saya jadikan desimal sebesar 0,2, maka besaran deposito yang bunga deposito atau bagi hasil deposito yang saya dapatkan apabila saya nepatin sebanyak 8 juta rupiah dengan deposito nisbah bagi hasilnya sebesar 10%, maka deposito yang akan saya dapatkan bagi hasilnya atau bunganya sebesar Rp4.370,61. Nah, lalu dari bunga atau bagi hasil dari deposito di sini sebesar sekian, dan tadi untuk yang tabungan mudharabah sebesar 10,92, kalau misalkan saya memiliki tabungan sebesar Rp100.000, lalu jika dibandingkan dengan saham bagaimana sih? Nah, di sini teman-teman saya sudah membuat ya perbandingan antar instrumen investasi. Nah, di sini ada tabungan, deposito, dan saya ambil contoh salah satu investasi di saham di salah satu perusahaan. Misalkan saya ambil contoh salah satu perusahaan JRPT. Oke, di sini saya ngambil contoh untuk produk tabungan. Apabila saya nempatin uang sebanyak Rp100.000, maka imbal hasilnya yang akan saya dapatkan itu sebesar Rp14.27. Atau biasa biar kita gampang sebutnya itu Rp14 ya, Rp14.27 apabila saya nempatin dalam bentuk deposito, dalam bentuk tabungan. Nah, apabila saya tempatkan dalam bentuk deposito, nah kan kalau tadi kan untuk nilai nominal deposito sebesar 4.000 di sini kan itu sebesar 4.000 di sini kan itu kan dalam bentuk nominalnya itu sebanyak 8 juta. Nah, asumsikan kalau misalkan di sini untuk depositonya kalau misalkan nilai nominalnya Rp100.000, maka bagi hasil depositonya jika kita setarakan ya dengan uang kita yang sama kayak produk tabungan, kayak kita tempatkan di tabungan sebanyak Rp100.000, maka berapa sih bagi hasil deposito yang akan saya dapatkan begitu. Nah, di sini maka tinggal kita hitung aja dengan cara kali silang ya. Nilai penempatan depositonya tadi misalkan sebesar 8 juta, maka akan mendapatkan bagi hasil sebesar, teman-teman ini belum. Oke, tadi kan di sini setelah kita hitungnya bersama-sama, kalau misalkan nempatin deposito 8 juta, kan di sini maka akan dapatkan imbal hasil setelah dipotong pajak itu sebesar Rp4.370,61. Nah, berarti nanti di sini nilai dari bagi hasil ini dikali dengan, asumsikan kalau misalkan kita nempatin deposito sebanyak Rp100.000, terus itu nanti maka akan dapatkan bagi hasil berapa? 4.370 dikali Rp100.000 dibagi sama 8 juta, maka dapatkan hasilnya itu sebesar Rp54.63. Ini kalau kita asumsikan menempatkan deposito sebanyak Rp100.000 ya. Nah, biasanya deposito itu tidak ada yang nilainya Rp100.000. Minimal banget itu ya, deposito itu ya tergantung dari masing-masing bank sih ya. Ada yang 1 juta, ada yang 8 juta, atau ada yang 10 juta rupiah. Seperti itu. Ini asumsikan kalau misalkan nempatin uang Rp100.000 di dalam deposito gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita nempatin 8 juta ya kita dapatkannya sekian, kalau misalkan 100.000 ya kita dapatnya
sekian ini, kayak gitu. Nah, di sini saya ngambil contoh salah satunya teman-teman di saham perusahaan Jaya Real Property. Di sini setelah saya hitung, ternyata perusahaan ini saya ngambil dari segi dividennya ya teman-teman. Dividen yang dibagikan di tahun 2021. Mungkin kok bisa dapat dua-dua ini bagaimana? Mungkin kita bisa lihat ya historisnya dari aplikasi RTIB. Oke, teman-teman di sini Oke, teman-teman di sini asumsikan saya memiliki saham Jaya Real Property. Di sini tuh saya beli pada saat sebelum tanggal dividen. Kebetulan di sini perusahaan ini membagikan dividen itu pada tanggal sebentar. Oke, perusahaan ini kebetulan membagikan dividen pada tanggal 29 Juni tahun 2021, teman-teman. Oke, kalau misalkan saya sama ya penempatannya Rp100.000 pada saham Jaya Real Property, di sini kita bisa lihat ya untuk di website dunia investasi. Pada saat tanggal 29 Juni harga saham perusahaan itu ditutup di harga Rp505. Nah, di sini kebetulan asumsikan misalkan saya membeli saham perusahaan tersebut itu pada saat harga penutupan di sini, kayak gitu istilahnya di harga Rp505. Nah, namun alangkah lebih baiknya di sini kalian melakukan pembelian saham perusahaan itu jauh-jauh hari ya sebelum melakukan kalau bisa sih ya sekitar 2 bulan, kayak gitu 2 bulan sebelum tanggal pembagian dividen. Karena kalau misalkan pada saat tanggal pembagian mendekati tanggal pembagian dividen, biasanya di sini itu harga saham itu cenderung sudah melonjak. Nah, misalkan di sini berarti tanggal 29 Juni pada saat tanggal pembagian dividen berarti di sini 2 bulan sebelumnya. Berarti ya boleh kalian lakukan pembelian itu pada awal bulan Mei, seperti itu. Misalkan di sini pada bulan Mei, cenderung sih untuk kebetulannya di sini saham JRPP pada awal bulan Mei di sini tuh di harganya diperdagangkan di harga Rp560 ya teman-teman pada tanggal 3 Mei tahun 2021 di sini di closing di harga 560. Nah, saya asumsikan misalkan saya melakukan pembelian di harga 560 ini, misalkan ya teman-teman, seperti itu. Nah, maka di sini kan berarti kan kalau misalkan uang saya sebesar 560, berarti di sini kan kalau untuk pembelian saham itu kelipatannya dalam bentuk satu lot ya, satu lot itu sebanyak 100 lembar saham. Nah, berarti nanti di sini 560 dikali 100 lembar saham, maka total yang harus saya dapatkan di sini tuh untuk membeli satu saham Jaya Real Property seharga Rp56.000. Nah, kalau misalkan saya beli uang dengan uang Rp100.000 dibagi dengan harga yang harus saya bayarkan, maka akan saya mendapatkan sebanyak 1,78 lot. Mungkin biar gampang, saya langsung kali aja ya 56.000 dikali 2 lot, maka uang yang harus saya bayarkan itu sebanyak 112.000. Nah, misalkan uang yang saya bayarkan sebanyak 112.000, maka akan saya mendapatkan saham dari Jaya Real Property itu sebanyak 2 lot. Ini misalkan saham tersebut itu membagikan dividen pada saat bulan Juni ya, kayak gitu. Kalian lakukan pembelian 2 bulan sebelumnya, seperti itu. Nah, teman-teman, berikut ini saya sudah mencari ya kode saham JRPT. Di sini kebetulan pada saat screen capture ini saya ambil, di sini itu dividennya ini di harga Rp22. Pembagiannya pada tanggal 29 Juni tahun 2021 dibagikan seharga Rp22 per lembar saham. Nah, kebetulan misalkan tadi saya punya uang 100.000, saya beli saham Jaya Real Property, saya tambahkan Rp12.000 lagi jadi Rp112.000, saya akan dapatkan 2 lot. Nah, maka berapa nilai dari dividen yang akan saya dapatkan, kayak gitu istilahnya. Nah, di sini kebetulan pada saat capture ini saya ambil, di sini harga sahamnya itu di harga Rp498. Nah, berarti nanti tinggal simpel aja. Dari Rp22 ini kan tadi kan saya punya 2 lot kan. 2 lot itu berarti diasumsikan saya memiliki 200 lembar saham dari Jaya Real Property. Nah, berarti ya tinggal kita kali. Oke, tinggal kita kali berarti
Rp22 dikali sama 200 lembar saham. Nah, maka akan didapatkan dividen yang akan kita terima dari perusahaan Jaya Real Property itu sebesar Rp4.400. Nah, jika dibandingkan dengan return investasi kita di antara di produk tabungan di bank syariah ataupun di produk deposito yang ada di bank syariah, coba dibandingkan lagi deh. Nah, di sini kita bisa membandingkan ya teman-teman, kalau misalkan kita investasi di saham dari perusahaan Jaya Real Property, di sini kalau misalkan kita memiliki uang Rp100.000 ditambahin sama Rp12.000 biar kita bisa dapat 2 lot, maka tadi total imbal hasil yang kita dapatkan, ini cuma dari segi dividen aja ya, kita akan dapatkan dividen sebanyak Rp4.400. Nah, sedangkan kalau misalkan uang kalian yang sama, jika kalian tempatkan dalam bentuk deposito, berarti sih sebenarnya deposito itu tidak boleh ya Rp100.000, biasanya ya yang paling kecil banget itu Rp1 juta kayak gitu, tapi tergantung dari masing-masing bank kayak gitu, ada yang 1 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta kayak gitu. Nah, kita asumsikan aja misalkan depositonya boleh di Rp100.000, maka imbalan yang akan kalian dapatkan itu sebesar Rp54,63. Sedangkan kalau kalian investasi dalam bentuk tabungan, di sini sebesar Rp100.000, maka imbal hasil yang kalian dapatkan itu sebesar Rp14,27. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri kan perbandingan antara ketiga instrumen investasi ini, jauh lebih besar yang mana. Nah, memang sih bisa dibilang untuk yang investasi di saham itu jauh lebih besar ya teman-teman resikonya. Namun kan di sini bisa kalian minimalisir juga resiko dari investasinya. Sebelumnya kan kita juga sudah belajar ya teman-teman semuanya mengenai pengelolaan resiko dari investasi dengan menggunakan analisis dari margin of safety. Terus kita kan juga sudah sebelumnya mempelajari mengenai harga wajar perusahaan dengan menggunakan nilai metode intrinsic value dari metode Benjamin Graham, dan kalian juga sudah paham membedakan antara perusahaan mana yang bagus dan perusahaan mana yang buruk. Nah, itu semua jadi tergantung dari keputusan kalian. Apabila nanti kalian sudah bekerja, ya terserah kalian mau kalian investasi di mana, atau mau di dalam bentuk deposito ataupun tabungan ataupun di saham, atau bisa juga dengan yang lainnya lagi, kalian bisa menginvestasikan melalui peer-to-peer lending, atau kalau nggak bisa kalian investasikan kembali lagi juga melalui obligasi pemerintah atau biasanya sukuk syariah. Jadi kalau di syariahnya biasanya disebut sebagai sukuk. Kalau obligasi itu dalam bentuk surat utang ya kayak gitu. Nanti itu ada dua ya, obligasi, ada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi atau obligasi perusahaan. Oke teman-teman, demikian ya untuk materi kita kali ini. Tadi kita sudah membahas ya mengenai akad-akad yang ada di bank syariah. Itu ada akad pembiayaan, di sini terbagi menjadi beberapa jenis pembiayaannya ya teman-teman. Ada pembiayaan mudharabah, ada pembiayaan musyarakah, ada pembiayaan murabahah, ada pembiayaan ijaro, ada pembiayaan istisna, ada pembiayaan salam. Sedangkan kalau akad penghimpunan dana di sini terbagi menjadi dua, ada akad wadiah dan akad dari mudharabah. Nah, setelah kita mencoba menghitung, membanding-bandingkan antara instrumen investasi dari syariah dalam bentuk tabungan syariah, dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain, ya kalian bisa analisis sendiri lagi lebih baik yang mana kayak gitu. Ya emang sih ya kayak tadi yang saya sempat bilang, emang agak besar resikonya apabila investasi di dalam bentuk saham, namun resiko tersebut itu masih bisa kita minimalisir asalkan kalian tahu kuncinya dan kalian paham mengenai analisis perusahaan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Oke teman-teman semuanya, demikian atas atensi dan perkuliahan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Industri air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan demineralisasi miliar, MOS-nya 37,7%. Berikutnya yaitu ada PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Good yang memiliki 44 merek, 9 pabrik di berbagai area industri Pulau Jawa, antara lain Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan berkantor pusat di Tangerang. Dari ke-9 pabrik tersebut sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk produk-produk yang diproduksi, serta jaringan distributor di seluruh Indonesia sehingga bisa menjangkau ratusan ribu toko di seluruh pelosok Nusantara. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabriken NV, berlokasi di daerah Angke, wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia dan pada tahun 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Berikut rasio dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia memiliki DER sebesar 2,91x, aset 21,64 triliun, dan liabilitas mempunyai 14,59 triliun, dan MOS memiliki 84%. Dari perbandingan valuasi saham berdasarkan analisis DCF, dapat kami simpulkan bahwa perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk layak diinvestasikan karena mempunyai MOS lebih dari 35%, yaitu MOS sebesar 63%.